Shalom saudaraku, saya bersuka cita bisa menyapa saudara kembali melalui program ini yang saya beri nama Defining Moment. Mengapa saya beri nama Defining Moment? Karena menaik momen ini, hidup saudara akan diubahkan. Dengan catatan kalau saudara sungguh-sungguh mentaati pesan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan pada acara ini. Amin. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan masih melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang pelayanan kesembuhan. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan materi atau makalah tentang pelayanan kesembuhan. Nah, pada pelajaran yang lalu saya hanya menyampaikan sampai dengan poin kelima. Nah, hari ini saya akan melanjutkan lagi. Nah, tapi sebelum itu, saudaraku, saya akan menyampaikan beberapa hal. Bagi saudara yang rindu melayani bisa lebih lagi dalam pelayanan kesembuhan, saya merekomendasikan saudara membaca buku ini, yaitu buku yang ditulis oleh Charles dan Francis Hunter yang berjudul Menyembuhkan Orang Sakit. Pertama kali saya belajar melayani orang sakit, saya belajar dari buku ini. Amin. Nah, saudaraku, saya lanjut aja ke materi. Nah, saudaraku, saya bertanya kepada saudaraku, apakah saudara pernah melayani orang sakit, mendoakan orang sakit, dan orang itu tetap sakit atau tidak mengalami kesembuhan? Nah, kalau saudara tidak pernah, ini saatnya saudara belajar lebih dalam lagi tentang pelayanan kesembuhan. Amin. Nah, saudaraku, suka nggak suka, kita akan mengalami kenyataan, kita akan menghadapi kenyataan, ada orang-orang yang kita doakan, orang itu tidak mengalami kesembuhan. Nah, saudaraku, kenapa itu terjadi? Tidak ada alasan yang pasti kenapa itu bisa terjadi. Tapi satu hal saya percaya, saudaraku, bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang kita doakan tidak mengalami kesembuhan? Nah, saudaraku, jika hal itu terjadi, yang pertama kali harus kita lakukan, pertama, ajar orang itu supaya tetap mengucap syukur. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ajar orang itu supaya tetap mengucap syukur. Sebab Allah kita baik. Tuhan Yesus sangat baik dan sangat mengasihi orang itu. Nah, saudaraku, banyak orang didoakan tidak terjadi kesembuhan. Tetapi ketika orang itu belajar mengucap syukur, mujizat itu dinyatakan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa bisa begitu? Kalau saudara bertanya kenapa bisa gitu, saya juga nggak bisa jawab, saudara. Saya punya kerinduan ketika saya mendoakan orang sakit, saat itu juga terjadi kesembuhan. Tapi suka tidak suka, kita akan menghadapi kenyataan. Ada orang-orang tertentu yang kita doakan, orang itu tidak sembuh saat itu juga. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, yaitu Bapak Smith Winglewood. Saudaraku, dia diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Menurut catatan yang tercatat, saudaraku, ada 23 orang mati dibangkitkan melalui dia. Tetapi anaknya sendiri tuli dan tidak bisa mendengar sampai akhir hayatnya, saudaraku. Mengapa itu bisa terjadi? Kita tidak tahu, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi ketika saudara mendoakan orang sakit dan orang itu tidak sembuh, mengucap syukur. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua, kita buka firman Tuhan dari Matius 17 ayat 17. Matius 17 ayat 17. Saya bacakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Perhatikan kata, bawalah anak itu kemari. Saudaraku, kalau saudara mendoakan orang sakit tidak terjadi kesembuhan, saudara harus bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Apa artinya? Ajar orang itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman Allah dan Roh Kudus. Artinya, saudaraku, orang yang saudara layani harus saudara ajar
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, orang itu juga harus diajar supaya bisa bergaul dengan Roh Kudus. Dengan catatan, saudara sendiri harus bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Saudara sendiri harus rajin bertekun dan firman Tuhan. Saudaraku, tidak mungkin kita bisa mengajari orang supaya orang itu bersekutu dengan Tuhan kalau kita sendiri tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara melayani orang sakit, orang itu tidak pernah kesembuhan, yang pertama, bersyukur. Ajar orang itu bersyukur. Yang kedua, ajar orang itu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya saudaraku, ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang. Ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah saudaraku, kalau saudara mendoakan orang sakit, tidak terjadi kesembuhan, saudara datang ke hadapan Tuhan. Saudara bertanya kepada Tuhan, saya doakan orang ini tidak mengalami kesembuhan. Apa Tuhan yang harus dilakukan? Itulah yang harus saudara lakukan. Ya. Jadi saudaraku, ketika saudara mendoakan orang sakit dan orang itu tidak mengalami kesembuhan, ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Pertama, ajar yang bersangkutan bersyukur kepada Tuhan sebab Allah itu baik. Yang kedua, ajar orang itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara sendiri datang ke hadapan Tuhan. Kenapa orang itu tidak mengalami kesembuhan? Amin. Saudaraku, saya mau share pengalaman saya. Pernah suatu ketika saya mendoakan orang sakit, orang itu lumpuh. Dan didoakan orang itu tidak mengalami kesembuhan. Saya datang ke Tuhan, Tuhan, ada apa dengan orang ini? Roh Tuhan berkata, orang ini atau ibu ini, dia menyimpan akar pahit kepada keluarganya. Ibu ini merasa kurang diperhatikan ketika mulai sudah punya menantu. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, saya mau sampaikan, kalau Anda memiliki kebencian, bertobat dan ampuni orang yang saudara benci. Amin. Kebencian, kepahitan hanya akan membuat saudara dicengkram oleh sakit penyakit dan diserang oleh kuasa gelap. Nah, sekarang poin selanjutnya saudaraku, bagaimana caranya mengaplikasikan kebenaran tentang kesembuhan yang sudah saudara pelajari melalui apa yang saya sampaikan dalam session yang kemarin. Atau mungkin saudara sudah pernah membaca buku juga tentang kesembuhan. Atau mungkin saudara sudah membaca buku Charles Hunter ini. Nah saudaraku, ada beberapa hal saudaraku. Yang pertama, saudara belajar membangun hubungan. Nah, tanya kepada tetanggamu. Kalau dia ada, misalnya ada tetangga saudara, teman saudara yang sedang mengalami sakit, saudara tanya kepada mereka, Pak, Bu, Bapak mau nggak kami doakan? Saudaraku, setiap orang kalau sedang mengalami sakit parah, siapapun dia, apapun latar belakang agamanya, pasti mau didoakan. Amin. Belajar bergaul saudara dengan lingkungan saudara. Nah, selanjutnya, bila memungkinkan, bawa orang itu ke ibadah kesembuhan saudaraku. Kita buka firman Tuhan dari Matius 15 ayat 30. Firman Tuhan berkata, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Nah saudaraku, perhatikan kalimat ini. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa. Perhatikan kata membawa. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara punya kenalan, punya teman yang sedang mengalami sakit penyakit, bawa mereka ke kebaktian kesembuhan. Saudara, suatu hari saya pernah melayani ibadah kesembuhan di suatu daerah di kota di Jawa Barat. Nah, saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya melayani di sana, ibadah cuma dihadiri
kurang lebih 70 sampai 80 orang. Nah, saudaraku, tiba-tiba beberapa hari kemudian saya mendapat kesempatan melayani ibadah raya di gereja yang sama. Nah, yang datang ibadah raya itu ada 200 sampai 300 orang. Akhirnya saya bertanya, loh, kok ibadah kesembuhan cuma 60-70? Ibadah raya dihadiri 200 sampai 300 orang. Nah, akhirnya orang itu bertanya, Pak, ya kami tidak datang. Kenapa? Itu kan ibadah kesembuhan. Jadi buat apa kami datang? Saya kan tidak sakit. Ada benarnya juga sih. Tapi satu hal, saudaraku, kalau gereja saudara mengadakan kebaktian kesembuhan, walaupun saudara tidak sakit, gunakan kesempatan ini membawa jiwa kepada Tuhan melalui ibadah kesembuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa pelayanan kesembuhan adalah senjata yang sangat luar biasa untuk membawa orang kepada Kristus. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, usahakan sesering mungkin saudara melayani orang sakit. Nah, tadi yang pertama saya katakan harus bergaul. Tanya, Pak, Bapak, Ibu sakit mau nggak didoakan? Praktekkan, saudaraku. Kalau saudara tidak pernah mendoakan orang sakit, ya sudah. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah punya pengalaman untuk menyembuhkan orang sakit, saudaraku. Jadi aplikasi pelayanan kesembuhan, tiga, saudara bergaul dengan banyak orang. Yang kedua, bawa orang sakit ke ibadah kesembuhan. Yang ketiga, saudara malah harus berani mempraktekkan kebenaran tentang kesembuhan. Amin. Nah, selanjutnya pada poin berikutnya tentang pantangan, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kesembuhan. Nah, yang pertama, jangan terpukau dengan orang rebah. Nah, kita ini dari aliran karismatik atau Pentakosta begitu mudah terpesona kalau kita mendoakan orang dan orang itu rebah. Saudaraku, orang itu di dalam kebaktian kesembuhan, rebah nggak rebah itu bukan yang penting. Yang penting saudara tanya orangnya sembuh apa enggak. Ada seorang ibu berkata, dia pernah bersaksi, dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dan dia berkata, ketika dia didoakan, hadirat Tuhan katanya luar biasa, kata orang ini. Lalu saya bertanya, oke, hadiratnya mungkin memang luar biasa, ibu sembuh nggak? Dan sampai hari ini, ibu ini tidak sembuh. Ada orang berkata, saya mendoakan penyakit kanker, ketika saya berdoa, roh jahat pada berlarian semua. Puji Tuhan. Kalau roh jahat memang lari. Tapi persoalannya, orang kanker itu sembuh nggak setelah saudara doakan? Ini jadi masalah, saudaraku. Ini harus diperhatikan secara khusus. Artinya, jangan terpesona dengan manifestasi, saudaraku. Tapi tanya aja. Nah, saya biasa bertanya gini. Kalau saya tidak bertanya sembuh atau enggak, saya coba tanya, ibu atau bapak sudah ada perubahan apa? Nah, itu harus saudara tanya, saudaraku. Nah, yang kedua, pantangan yang perlu dilakukan, jangan terpukau dengan emosi. Nah, saudara dan saya adalah orang yang berasal dari aliran karismatik Pentakosta. Biasanya seringkali kita begitu terpukau dengan emosi. Misal saudara mendoakan orang sakit, orang itu lalu menangis, mencucurkan air mata. Wah, kita senang, saudara. Bahkan saking senangnya, kadang-kadang kita yang mendoakan ikut nangis juga. Nah, saudaraku, apakah orang itu menangis atau tidak menangis? Itu bukan yang penting. Saudara harus tanya, orang ini sudah sembuh atau belum? Amin. Itu harus diperhatikan, saudaraku. Nah, yang ketiga, pantangan yang ketiga, jangan lakukan tindakan medis. Sekali lagi saya katakan, jangan lakukan tindakan medis. Apa yang dimaksud tindakan medis? Nah, misalnya, ketika saudara mendoakan orang sakit, hati saudara sedang membara, dan yang bersangkutan sumber, jangan pernah sekali-kali ngomong minta supaya orang itu menghentikan pengobatan. Jangan, saudaraku. Kalau memang dia sudah
sedang dalam proses pengobatan, silakan orang itu suruh datang ke dokter apakah harus melanjutkan atau tidak. Kecuali dia dapat dari Tuhan, memang harus menghentikan. Oke, silakan aja. Tapi saudara sebagai pelayan kesembuhan, yang melayani kesembuhan, jangan memberikan rekomendasi medis. Biarkan orang yang sudah percaya Tuhan. Saudaraku, pernah terjadi di dalam pelayanan kami, saudaraku. Ada orang mendoakan orang sakit jantung. Nah, lalu orang ini berkata kepada orang yang disangkat, Bapak percayalah, oleh bilur-bilur Yesus, Bapak sudah sembuhkan. Mulai besok, buang semua obat. Nah, saudaraku, saudara tahu apa akibatnya? Orang ini benar-benar membuang obatnya dan sakit kembali. Nah, saudaraku, kalau orang ini benar-benar memiliki iman yang setingkat dengan saudara, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak punya iman yang sama, akibatnya fatal, saudaraku. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, saya sampaikan, jangan membuat tindakan medis. Amin. Nah, pantangan yang keempat, saudaraku, jangan pisah dengan gereja lokal. Nah, inilah penyakit pengkhotbah keliling, saudara. Mungkin ketika saudara mendakwah orang sakit, orang yang saudara doakan lebih banyak sembuhnya dibanding gembala, saudaraku. Tetapi, saudaraku, jangan membuat keputusan memisahkan diri dari gereja lokal. Kalaupun saudara memang dipanggil Tuhan untuk memulai pelayanan sendiri, mintalah izin bicara baik-baik dengan gembala saudara. Amin. Sekali lagi, kalaupun saudara memang dipanggil untuk melayani terpisah dari gembala saudara, bicara baik-baik. Saudaraku, suatu ketika saya pernah melayani seminar kesembuhan di daerah Jakarta, saudara, Jakarta Barat. Nah, ada satu peserta mendoakan orang sakit. Orang sakit itu sembuh total. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah orang itu sembuh, pelayan ini mengajak orang itu membuka persekutuan sendiri dan akhirnya memisahkan diri, saudaraku. Saudaraku, jangan pernah memberontak kepada gembalamu. Kalaupun saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi penginjil kesembuhan, bicarakan kepada gembala saudara, minta didoakan oleh gembala saudara. Amin. Nah, jadi ada 4 pantangan yang berkaitan dengan pelayanan kesembuhan, saudaraku. Pertama, jangan terpukau dengan orang rebah. Rebah nggak penting, yang penting sembuh apa enggak. Kedua, jangan terpukau dengan emosi. Yang ketiga, jangan lakukan tindakan medis. Yang keempat, jangan memisahkan diri dari gereja lokal. Amin. Nah, selanjutnya, saudaraku, apa langkah selanjutnya? Nah, kalau saudara udah mendengarkan pengajaran saya di session yang pertama, dan session ini mungkin saudara berkata, Pak, pengajaran Bapak memang bagus, tapi saya bingung. Nah, saudara, kalau saudara bingung, orang bilang kalau bingung, pegangan. Nah, dalam pelayanan kesembuhan ini, kalau saudara bingung, kuncinya cuma 2, saudaraku. Praktekkan apa yang sudah saudara pelajari dan ajarkan kepada orang lain. Mari kita buka, saudaraku, untuk menutup pengajaran ini. Kita buka dari Kisah Rasul 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudaraku, pola pelayanan di gereja mula-mula adalah kerjakan dan ajarkan. Kerjakan dan ajarkan. Mungkin pemahaman saudara tentang pelayanan kesembuhan cuma sedikit. Tidak masalah. Yang harus saudara lakukan adalah kerjakan dan ajarkan. Saudaraku, suatu ketika ada seseorang, dia seorang doktor teologi dari Jerman. Dia mengkritisi apa yang saya lakukan di gereja-gereja. Dia berkata, dia bertanya kepada Pak,
Apa yang Bapak ajarkan di gereja-gereja tentang pelayanan kesembuhan? Akhirnya saya sampaikan, oh, saya hanya mengajarkan menumpangkan tangan dan perintahkan penyakitnya itu pergi. Nah, dokter teologi ini mendebat saya. Oh Pak, penerapan Markus 16 itu nggak seperti itu. Saya nggak mau panjang lebar. Akhirnya saya bilang, oke Pak, mungkin pemahaman saya salah. Kalau pemahaman Bapak benar, karena dia ini di Jerman, saudara ngobrol. Coba bisa nggak Bapak datang ke Jakarta, ajari saya gimana saya cara melayani. Saya ingin Bapak tuh kalau mendoakan orang sakit itu gimana? Bapak kalau mendoakan orang buta seperti apa? Akhirnya Bapak ini berkata, oh maaf, saya sampai sekarang belum pernah mendoakan orang tuli, belum pernah mendoakan orang buta. Oh, kalau begitu, ya udah, saya nggak mau, saya tidak akan pernah mendengarkan Bapak, karena Bapak cuma tahu teori aja. Saya berkata kepada Bapak itu, Pak, teori salah mungkin salah. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sudah lebih dari 1.000 orang menerima kesembuhan melalui pelayanan yang percaya pada saya, Pak. Nah, dia berkata, oh, begitu ya? Iya. Nah, saudaraku, jadi praktekkan dan ajarkan. Saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam pelayanan saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Arahkan tangan saudara kepada kamera ini, kepada rekaman ini. Bapak, aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kepada mereka hati yang semakin mengasihimu. Karuniakan juga kepada mereka roh pengenalan Allah dan hati yang takut Allah. Dalam nama Yesus, setiap orang yang menyaksikan acara ini semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang menyaksikan acara ini semakin mengenal isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang menyaksikan acara ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Nah, tapi sebelum saya mendoakan, saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Yang bisa menyembuhkan saudara adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan saudara dan mengadakan mujizat. Amin. Letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, Bapak, aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus, bila kuasa darah Yesus membasuh mereka, biar rohmu menjamah tubuh mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang membuat tubuh mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap bakteri dan virus yang membuat umat Tuhan sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan umat Tuhan ini sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, sekarang juga terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Haleluya. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami masalah dengan diabetes. Aku berdoa ya Bapak buat umatmu yang mengalami masalah dengan diabetes. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin merusak tubuh anak Tuhan dengan sakit diabetes, dalam nama Yesus, aku pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, kadar gula dari setiap orang menyaksikan acara ini, dalam nama Yesus, normal kembali. Dalam nama Yesus, pankreas yang rusak, dalam nama Yesus, aku perintahkan terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuh yang dirusak oleh dia kadar gula yang tinggi, dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, mata yang rusak akibat gula tinggi, dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan. Saudaraku,
percaya saudara sudah sembuh. Tetapi saudara juga harus memperbaiki pola hidup saudara. Sebab diabetes disebabkan karena pola hidup yang tidak baik. Saudaraku, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang ginjalnya rusak, sakit atau rusak atau mengalami gagal ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus membasuh umatmu yang sakit ginjal. Biar rohmu menjamah ginjal mereka. Dalam nama setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat ginjal mereka sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus aku berkata kepada ginjal yang rusak, ginjal yang sakit, yang menderita gagal ginjal. Dalam nama Yesus aku berkata kepada ginjal mereka, terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, ginjal mereka menjadi baru. Dalam nama Yesus, ginjal mereka menjadi baru. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami gangguan dengan mata. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah Yesus membasuh mata umatmu, Tuhan. Biar rohmu menjamah mata umatmu. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat mata daripada umatmu mengalami gangguan atau sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada mata yang rusak, kepada mata yang mengalami gangguan penglihatan, dan kepada mata yang buta, dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada yang minus atau plus, dalam nama Yesus, mata mereka menjadi normal kembali. Dalam nama Yesus, otot-otot syaraf mata, retina yang rusak, dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan kembali. Dalam nama Yesus, kepada mata yang buta, dalam nama Yesus, aku berkata melihat kembali. Terima kasih Bapa. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik dan mengasihi umatmu. Aku bersyukur kepadamu oleh darah Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, umatmu yang menyaksikan acara ini sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa mulai tayangan ini, saudara diberkati, hidup saudara diubahkan, dan saudara semakin mengasihi Allah. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Haleluya. Amin.